Tentu saja kita nggak buta ya, banyak masalah dalam MPG. Dan kalau ada yang ngomong, "Itu nggak ada masalahnya." Itu ya melawan kenyataan juga. Ini duitnya gede banget nih, langsung ditujukan kepada banyak jutaan anak-anak melalui ribuan dapur dan seterusnya. Pertama, fondasinya harus jelas. Seandainya bahwa MPG memang seperti yang dibayangkan, yang saya bayangkan, dia adalah demand side ekonomi. Mas, semakin kesini tak lihat kok MPG semakin kacau ya. Beritanya banyak banget yang bikin pesimis. Sakjane piye to, Mas? Membahas makan siang di situasi orang menunggu beduk ini agak piye loh, El. Kok pasaran? Oh, gak usah dijawab, gak usah dijawab. Tentu saja kita nggak buta ya, banyak masalah dalam MPG, banyak problem yang dimunculkan. Dan kalau ada yang ngomong, "Itu nggak ada masalahnya." Itu ya melawan kenyataan juga. Itu yang perlu kita lakukan berikutnya menurut saya adalah kita harus meng-acknowledge, iya ada banyak masalah itu. Dan itu levelnya emergence, keresahan gitu. Terus gimana mengangkat ini agar bisa menjadi problem definition, biar menjadi masalah yang bisa dipecahkan secara sistematik, enggak cuman keresahan, gitu. Keresahan tentu penting, banyak keresahan. Dan pemerintah juga sepertinya meresponnya di level keresahan. Mereka juga resah diresahi, kan gitu. Ini jadi bikin sinetron resah lawan resah kalau gini nih, mestinya diangkat ke berikutnya. Jangan ngomong bahwa kita nggak memperhatikan itu, yes gitu, kita memperhatikan, yang kita lakukan terutama justru kemudian untuk membawa berikutnya kita harus punya kategori nih, kategori yang jelas nih, keresahannya gimana sih sebenarnya tentang MPG ini. Jangan-jangan kita salah potret tentang MPG. Ada pandangan baik tentang MPG dengan gizinya, dengan demand-nya yang nanti kita bahas, tapi juga ada pandangan negatif yang ngomong bahwa ini ajang korupsi nih, ini cuman, movement politik. Tentu saja itu kita kita hitung dengan objektif. Oke, eee, kategorinya ya, oke misalnya gini, kita asumsikan bahwa MBG adalah sebuah program yang untuk rakyat, yang pengen kita semua pengen berhasil. Titik keberhasilan ending-nya adalah ekonomi Indonesia jadi tambah baik, generasi muda jadi tambah banyak gizinya. Kita asumsikan tujuannya itu. Kalau melenceng baru nanti kelihatan. Untuk bisa memastikan tujuannya ke situ gimana? Ini duitnya gede banget nih, langsung ditujukan kepada banyak jutaan anak-anak melalui ribuan dapur dan seterusnya. Pertama, fondasinya harus jelas. Fondasi hukumnya. Fondasinya, fondasi itu maksudnya duitnya dari mana? Kalau ngomong justifikasi boleh nggak duitnya dari situ? Itu perlu ada justifikasi fondasi juga. Karena kita negara hukum jadi ya fondasi hukumnya jelas. Nanti juga pelaksanaannya, duitnya larinya sebenarnya kemana sih? Fondasinya gimana sih sebenarnya? Milih MBG, milih dapur tuh gimana sih? Yang eligible jadi dapur gimana sih? Fair atau enggak sih? Apakah kemudian ada pengaturan yang benar nggak soal itu? Institusinya gimana? Kalau ada produk, pangannya standarnya gimana? Kalau kemudian ada belinya harusnya sama siapa? Nah ini payung hukumnya harusnya jelas, mekanismenya jelas. Sehingga kalau ada pelencengan dari situ bisa ditempelkan pada fondasi, cocok sama fondasinya atau enggak. Banyak yang saya melihat valid dan ada beberapa yang saya lihat memang karena tidak membaca fondasi yang sudah ada. Tapi apakah fondasinya lengkap atau tidak? Monggo diteliti sendiri. Nomor 2, untuk program ini berjalan dengan baik, tentu harus ada desain. Apakah tata kelolanya baik? GRC-nya gimana? Governance, Risk, Compliance, diawasi, pengawasannya gimana? Eee, apakah ada standarisasinya? Ap funding-nya dari mana? Duitnya lari kemana? Kalau tadi ada fondasi dari negara, ini
desainnya sebenarnya gimana di balik fondasi itu. Desain, apakah skalanya bertahap atau langsung gas sa-Indonesia, semua tentu dengan positif dan negatifnya. Apakah wise tiba-tiba saini gede nih misalnya, apakah wise tiba-tiba satu orang punya 40, tapi mungkin ada alasan gini, "Emang siapa lagi yang mau kalau nggak saya?" Ada yang alasan gitu mulutnya, oke nggak masalah. Itu perlu kita karena setiap case itu juga personal. Tapi perlu kita lihat desainnya, ini didesain beneran nggak sih? Ini untuk memperkaya satu orang, memperkaya satu kelompok, atau memang untuk dibuat, eee, untuk semua orang? Karena menurut desainnya, menurut saya, sepemahaman saya, yang mendapat manfaat utama adalah anak kecil dan petani, peternak yang diambil barangnya. Kalau ini udah belok ke import, belok ke korporasi besar, atau justru yang untung malah penyelenggaranya. Pertanyaannya lah, emang desainnya gimana sih dulu? Desainnya benar atau enggak? Desainnya tepat atau tidak? Jangan-jangan kita membayangkan desain kita sendiri. Ternyata desain pemerintah tidak gitu. Tapi kalau ternyata benar, oh berarti terjadi ada pelencengan dong. Melenceng dong. Melenceng dari apa? Kita lihat ekosistem yang dibuat dari desain itu. Ada ekosistem kemudian. Ekosistem yang saya maksud adalah duit, misalnya nih, duit dari negara. Negara menyediakan demand, jadi pasti membeli dari produsen. Dibuat apa? Dibuat jadi makanan untuk generasi muda. Terus eee, belinya lewat mana? Ada koperasi kayak misalnya. Gimana kalau import? Nah, itu ekosistemnya harus dijaga. Gimana kalau ada pemalakan dari penyelenggara dapur memaksa harganya? Nah, itu bagian dari ekosistem yang perlu dijaga. Adakah ekosistem itu? Eee, apakah sudah didesain dengan fondasi dan desain terjadi ekosistem yang seperti diharapkan? Kalau belum, berarti ya bermasalah. Dan yang terakhir nih, kalau itu tiga itu tadi, ya mungkin nggak benar tapi masih bisa diperbaiki. Tapi kalau yang keempat nggak jalan nih, saya nggak tahu arahnya kemana kemudian. Yang keempat adalah koreksi. Pengawas, harapannya juga ada independen, jangan dirinya mengawasi dirinya sendiri dan melaporkan kepada presiden bahwa programnya berjalan dengan sangat baik. Lah iya, yang menjalankan program kamu yang melaporkan kamu sendiri, itu kan ya lucu, mengalungi bunga ke lehernya sendiri, memberi medali kepada dirinya sendiri. Makanya perlu mekanisme koreksi di mana ada pengawas independen juga nih. Feedbacknya juga terstruktur, tapi juga ditindak. Yang ditindak siapa? Yang ditindak yang melakukan kesalahan berdasarkan ekosistem yang nggak jadi karena tidak sesuai dengan desain dan fondasi. Bukan malah yang ngeritik kemudian dimarahin. Walaupun masyarakat juga harus perlu kritis juga, karena tadi seneng gebuki maling itu tadi, walaupun malingnya bener atau salah, kadang-kadang yang kelihatan heroik ya pokoknya didukung, pokoknya yang itu salah, kayak gitu. Makanya kita perlu agak mateng melangkah. Kenapa saya ngajak langkah mundur satu langkah sedikit, itu agar jelas nih, fondasinya gimana sih, desainnya gimana sih, ekosistemnya gimana sih, dan yang paling penting adalah yang keempat, ada mekanisme koreksi nggak? Kalau ternyata masyarakat memberi feedback dan ditangkis, bukan di-acknowledge dan kemudian dipecahkan bersama, lihat akan memperburuk keadaan. Semakin tidak percaya. Kalau komponen ini kita baca bersama, mekanisme koreksinya gimana ya? Emang kita pengen membuat ekosistem yang seperti apa? Apakah itu sesuai dengan desain yang kita bayangkan dengan pemerintah? Apakah pemerintah punya fondasinya? Fondasinya dibuat untuk mensupport ekosistem atau tidak? Nah, dengan 4 komponen itu Anda perlu menilai sendiri bahwa nanti punya bayangan sebenarnya MBG ini buat apa dan buat siapa. Seandainya seandainya aku nggak mau bilang bahwa MBG bagus, MBG jelek, tapi seandainya, kita belum masuk ke situ ya, tapi seandainya
bahwa MBG memang seperti yang dibayangkan, yang saya bayangkan dia adalah demand side ekonomi. Tapi seandainya memang kita punya fondasi yang baik itu tadi, fondasi yang baik, ada desain yang baik, ada ekosistem yang sudah dibuat dan ada mekanisme feedback, kritik yang terus mendewasakan si program ini, dan program ini memang dibuat dengan niat bersih untuk bukan tujuan cari untung semata, tapi memang tujuan untuk menghidupkan ekonomi di masyarakat bawah. Ini sebenarnya perlu kita perhatikan. Marah tanpa peta gampang dimentahkan, tapi marah sambil pegang framework, kita jadi akan tahu mesti kemana menunjuk. Mari kita buat agak simpel sedikit. Seandainya ini yang dilakukan, seandainya masalah yang potret adalah ini, masalahnya adalah ekonomi kita melambat, ekonomi masyarakat melambat. Perlu ada mesin untuk mempercepat. Kalaupun mesinnya tidak lambat, ada perlu cara untuk meningkatkan mesin ekonomi, karena itu jantung dari hidupnya sebuah society. Ekonominya jalan, aliran darahnya muter, duitnya muter. Nah, biasanya ini saya bukan jadi dosen ekonomi ya, tapi kita buat simpel aja. Biasanya ada 2 cara, sepemahaman saya ada 2 cara kalau di level negara kayak gini. Cara untuk membangunkan ekonomi, satu itu yang disebut sebagai supply side. Gimana sih itu supply side? Supply side adalah program pemerintah yang intinya agar mendorong peningkatan produksi, seperti Omnibus Law, seperti menurunkan harga impor barang-barang mesin, seperti memudahkan para investor datang ke Indonesia. Biar ekonominya muter, itu pakai jalan supply side. Jadi yang dikasih insentif itu yang orang sudah kaya, agar memperbesar atau mempermurah produksinya, agar produksinya tambah banyak. Harapannya adalah terjadi trickle down. Dia bisa membuat barangnya lebih murah sehingga yang beli lebih banyak, muter. Dia menambah pekerja, pekerjanya jadi punya gaji, gajinya dikeluarkan, muter. Nah, itu harapannya gitu, agar ekonominya muter. Problemnya adalah kalau orang kaya dapat insentif, nggak selalu mayoritas duitnya itu dibelanjakan lagi untuk muter. Bisa ditabung, bisa ditaruh di luar negeri, bahkan kita menunggu kebaikan hatinya dia untuk membuka lapangan pekerjaan dan seterusnya. Motif ekonomi memang kuat, tapi motif pribadi tetap harus dilewati. Nah, itu kekurangan dari supply side. Kita mengandalkan pada asumsi bahwa orang pengen untungnya besar dan merangkul sebanyak mungkin orang. Dan itu banyak dilakukan di zaman Pak Harto, banyak dilakukan di zaman Pak Jokowi, itu malah SBY lupa. Ya, tapi mayoritas supply side kok. Nah, kalau di demand side yang didorong bukan supply-nya, yang didorong kemampuan belinya. Gimana ya? Biar yang di bawah ini mampu membeli. Karena kalau permintaan meningkat, ekonomi juga jalan nih. Nah, di sini kita bisa lihat efek dominonya. Coba bayangin ya. Pemerintah misalnya ngejamin bakal beli semua hasil panen petani lokal. Ini dan bikin petani jadi tenang. Jadi mereka berani nambah produksi dan merekrut lebih banyak pekerja. Pekerja-pekerja baru ini sekarang punya gaji kan? Gaji itu mereka pakai buat belanja di warung, di pasar, di toko-toko sekitar. Kelihatan kan polanya? Uang itu nggak berhenti, tapi muter terus di dalam komunitas itu. Dan akhirnya menghidupkan seluruh ekosistem ekonomi dari akarnya. Jangan ngomong nggak ada demand side ada juga. Contohnya seperti BLT, PKH, dana desa, itu harapannya menjadi demand side. Tapi nggak sistemik. Maksud nggak sistemik gimana? BLT datang ketika harga BBM naik, ketika kestabilan politik perlu distabilkan, BLT turun. Tadi ketika saya ngomong bahwa zaman Pak Harto dan zaman Jokowi ada juga demand side, itu
sifatnya beda dengan MBG. Karena BLT dan seterusnya itu sifatnya transfer, insidensial. Sementara yang mau dibuat MBG ini adalah sistemik. Sistemiknya gimana? Duitnya turun ke bawahnya gimana? Dengan menyediakan, ini seandainya ya, memang tujuan utamanya seperti itu. Dengan pemerintah menjamin beli barang untuk membuat makanan ke anak-anak kecil dengan kualitas yang baik, artinya ini bersedia untuk membeli sebanyak apapun produk yang dikeluarkan oleh petani, oleh peternak, oleh nelayan, whatever. Artinya petani nelayan ini punya guaranteed buyer, pasti dibeli. Kalau ekosistemnya benar, pasti dibeli. Kenapa? Dijamin sama pemerintah nih dibeli. Artinya duitnya pasti turun ke bawah, pasti turun ke bawah. Memang nggak semua akan langsung dapat. Ini diutamakan produksi makanan. Kenapa? Karena itu langsung juga berhubungan dengan ketahanan pangan. Seandainya memang seperti itu, mungkin banyak yang iri, terutama orang-orang seperti saya yang bergerak di bidang industri musik. Itu kan tidak dilindungi undang-undang, tidak dilindungi siapa-siapa, nggak mungkin dapat support dari government dalam tanda petik. Ya kenapa? Ya karena memang industri hiburan kayak gitu penting untuk survival. Tapi kalau industri makanan ini untuk survival. Jadi strategi demand side itu adalah menjamin pembelian dari supplier. Tapi sepertinya ekosistemnya belum siap deh. Idenya bagus, tapi ekosistemnya belum siap. Kenapa ekosistemnya belum siap? Lihat apa yang terjadi. Ketika demand-nya tinggi, supply diserap, harga pas langsung dari sumbernya, harga pasar pasti naik. Karena kekurangan sumber. Terus untuk nyari sumbernya dari mana? Impor. Nah, ini dua problemnya besar yang harus ditangani nih. Kenapa? Karena terjadi lag. Produksinya belum naik. Kalau ngelihat kesempatan ini, saya sudah ngomong beberapa desa juga, segera naikin produksinya. Karena harga tinggi di pasar itu menunjukkan demand yang tinggi. Artinya tingkatkan produksimu. Modal lo dihitung sing bener. Jilio modal rapopo. Kenapa? Karena dijamin nih dibeli sama sama MBG, tapi harus kuat hukumnya. Kenapa? Karena kalau ini sudah ada penjaminan pembelian dengan standar kualitas dan segala macam di tengah jalan, ini menggunakan kekuasaannya, kamu harus harga-harganya rendah. Kalau enggak aku pindah ke tempat lain. Kamu membunuh petani dan peternak ini. Makanya di sini kenapa fondasi itu harus penting banget. Kenapa di sini idenya mungkin seharusnya ini dijagain sama koperasi. Ini para supplier ini nempel di koperasi. Kenapa? Agar bisa berhadapan dengan korporasi untuk mensuplai duit dari negara ini. Produksinya naik, mereka tambah makmur, duit tambah muter, jadi desa bisa ngundang leto, kayak gitu kan gampangnya. Kalau sekarang nggak mungkin, ekonominya nggak jalan kok. Itu hanya mungkin terjadi kalau ini sudah makmur. Tadi saya teruskan ceritanya, ini strategi demand side, demand-nya turun, kemudian dijamin hubungannya agar tidak dibohongi dan tidak ditekan. Di sini koperasi, di sini dapurnya, terus duit pemerintah larinya ke pembuat makanan produksi makanan sehingga meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan putaran ekonomi makmur bareng. Beuh, kalau seandainya seperti itu, yo kerennya luar biasa. Walaupun kita tahu dengan segini besar dan segini cepat pasti batuk-batuk di tengah jalan. Tapi nomor satu, kita paham, Pak. Terus kemudian siapa yang punya dapur? Kok tiba-tiba satu orang punya 40 dapur? Saya nggak paham ini gimana itunya. Apakah memang tidak ada yang mau bikin dapur atau memang dia kuasai sendiri? Kalau dia kuasai sendiri itu dangerous. Bahwa ada orang lain yang mau. Jadi proses procurement-nya terbuka nggak ini? Terus kalau makanannya hasilnya buruk gimana? Beracun. Saya nggak paham keseriusan program MBG. Kalau kalau ada yang keracunan, terus kemudian tidak bisa di-track tempatnya di mana dan dapurnya siapa, dan dapurnya tidak dipecat saat itu juga. Atau memang nggak ada sistem untuk nge-track itu, dua-duanya parah. Jangan difitnah ya sambil siapa-siapa ya, tapi kita kan pengen MBG menjadi seperti yang dibayangkan itu tadi, demand side, untuk kemudian memakmurkan masyarakat.
Kayaknya ada ini di India yang mirip-mirip tapi caranya beda, NREGA kalau nggak salah. NREGA, iya NREGA. Itu dia ke kampung tapi nyewa pekerja. Kalau nggak salah gitu strateginya, bukan bukan tapi demand side, jadi nurunin duit ke bawah. Gimana caranya? Aku nyewa para orang kampung untuk kerja sama pemerintah, tak bayar segini. Habis sama pemerintah, karena harganya lebih tinggi, mau nggak mau swasta naikin standar harganya. Terjadilah demand side di situ. Terus apakah tidak ada korupsi? Ada korupsi di tengah jalan situ. Apa ke sana kemari. Kalau NREGA ini kayaknya dari bahasa NREGA ya. Ada peribahasa yang mengatakan gini, kalaupun embernya bocor, airnya juga tetap ngucur ke tanah kok. Kalau logikanya bahwa duitnya sampai bawah ini tadi di demand side ini, korupsi pun turunnya ke bawah. Yang paling bahaya korupsi dari mekanisme ini adalah ketika korupsi datangnya ke orang kaya lagi, duitnya nggak muter lagi, tambah gagal ini. Saya nggak ngomong membolehkan korupsi ya, tapi kan dari ada korupsi, banyak korupsi menjadi sedikit korupsi, menjadi tidak ada korupsi, ada proses itu. Kalau feedback mekanismenya berjalan itu tadi. Uh, Artinya saya balik lagi, seandainya memang ini terjadi, bayangkan betapa kuat fondasi Indonesia. Ekonomi di bawah berjalan dengan penuh semangat, dengan penuh energi. Yang makmur duluan siapa? Petani, peternak, nelayan. Mereka yang memproduksi makanan yang memang seharusnya makmur duluan. Saya nggak paham para politisi-politisi yang ngakunya membela rakyat kecil, tapi justru pengen menghapus MBG. Menurut saya justru kamu berjuanglah untuk meluruskan MBG agar menjadi misi ini terjadi. Kenapa? Karena yang mendapat manfaat utamanya adalah orang-orang kecil yang kita anggap selama ini kecil dan tidak dibelain bener-bener, ini duitnya ke mereka loh. Pastikan bahwa ini hasilnya bagus, dapur hasilnya bagus, dapur demand-nya bener-bener ke komunitas lokal. Kita hanya perlu memastikan itu untuk terjadi. Nah, apakah ini sekarang terjadi? Kita awasi bareng-bareng. Kalau ini belum terjadi, jangan bohong pemerintah. Ayo berbuat sesuatu, rakyat. Kenapa jangan bohong pemerintah? Karena nggak apa-apa tumbuh itu, mari kita perbaiki. Buka kanal untuk feedback. Feedback loh. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Oke, mungkin takut dimarahin atasan ya. Ayo rakyat, kita buat feedback loh. Kita buat cara untuk bisa memberi data yang real, masalahnya di mana atau gimana. Bukan karena kita tidak memusuhi programnya. Karena kita pengen bahwa duit yang triliunan rupiah itu sampai ke tempat yang tepat. Oke, kita sudah ngobrol panjang lebar tadi tentang MBG. Saya pengen mengajak satu langkah ke belakang untuk tidak langsung gebruki maling. Tapi untuk ngelihat beneran nih gimana. Ada kemungkinan dia maling, ada kemungkinan dia tidak maling, ada kemungkinan dia maling karena memang ya kita yang wajib membantu tidak membantu, misalnya gitu. Mari kita agak objektif dikit. Gambar pertama adalah gambar seandainya ini lancar, siklusnya berputar, petani hidup, anak sehat, mesin ekonominya jalan, duit segitu akan menjadi ekonomi yang besar. Tapi kita juga lihat resikonya, gambar yang satu lagi. Kayak gitu-gitu amat ya kayaknya. Ini para pelaku di lapangan juga merasa bahwa ini lagi-lagi alat kekuasaan. Ada kemarin yang ngomong, kalau kita bantah sedikit langsung dibentak. Ini perintah presiden. Ini perintah presiden. Jadi seperti opresi. Ada yang merasa, kok tidak adil sih? Ada yang merasa tidak adil karena memang tidak adil. Ada yang merasa tidak adil karena iri. Dia iri itu ya adalah banyak sebabnya. Jadi artinya keresahan-keresahan ini muncul di mana-mana. Dan kita belum melihat mekanisme feedback yang baik juga. Karena keresahan ditepis dengan keresahan. Keresahan ditepis dengan keresahan. Di mana sih tempat sambungnya? Ini pertanyaan sederhana. Kalau di antara para yang ribut di sosial media itu, kalau ditanyain wakilmu siapa? Itu nggak gampang jawabnya.
Karena kemarin Agustus saja ditanyain gitu nggak ada yang jawab, wakilmu siapa? Mau ngomong sama sana, oke. Kalau di sana mau ditanyain, siapa yang bisa kita tanyain? Kalimatnya seperti apa? Mau saling mendengarkan nggak? Atau memang bikin mekanisme aja yang memang detach, tapi perlu ada mekanisme koreksi itu. Karena di lapangan, itu bisa sangat berbeda dengan konsepnya. Terus kan ini yang saya ajak kemudian. Oke, saya sudah di-blame, dipotong sedemikian rupa untuk membela MBG. Dan kita tahu MBG sudah asosiatif dengan keburukan. Itu jadi saya guilty by association. Padahal mungkin yang di kepala Anda dan di kepala saya MBG itu hal yang berbeda. Yang saya bayangkan MBG seperti program-program yang bisa membangkitkan ekonomi. Seperti Enrica tadi yang kita katakan, seperti program lunchtime-nya Amerika. Kalau itu bukan justru dari Kementerian Kesehatan, itu yang mengusulkan Kementerian Pertanian, karena surplus dari pertanian kemudian dimasukin di situ sebagai demand. Lagi-lagi itu demand side ekonomi yang sampai sekarang berjalan 80 tahun. Dan itu bagian dari satu fondasi sirkulasi yang sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan dari negara. Jadi saya membayangkan betapa besar manfaatnya ini kalau berjalan dengan baik. Tapi saya juga sedih ketika melihat gesekannya seperti ini. Saya tidak menafikan kekurangan. Saya juga tidak mau kehilangan potensi kebaikan. Sekarang ini truk yang dibawa, angkutannya luar biasa bagus. Cuman sopirnya agak nabrak-nabrak. Mungkin kita nggak bisa jadi sopir, tapi kita mendaftarkan diri, mewajibkan diri untuk menjadi kernet, agar sopirnya nggak nabrak-nabrak lagi. Bukan demi menyalahkan sopir, demi biar angkutannya sampai ke tempat yang diharapkan. Kita cari solusi. Kita bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita cari apa yang benar dan apa yang harus kita lakukan. Semoga jiwa gotong royong masih ada. Semoga jiwa persaudaraan masih ada. Karena sekali lagi saya ingatkan, masalah kita bersama adalah masalah. Bahwa itu kadang dipegang orang lain, iya. Tapi pertama yang harus kita pecahkan adalah masalah. Yuk, gotong royong, doain saya tetap tidak ngantuk ketika puasa untuk bisa nerusin coding. Semoga bentar lagi setelah lebaran kita bisa bareng-bareng mencoba memberi feedback yang lebih objektif dan tidak didrag oleh suara palsu. Terima kasih. Mari. Teman-teman sekalian, dalam rangka mengembalikan local wisdom yang namanya kesatria, wani tandang gawe, wani dep-depan. Noel bikin program atas persetujuan saya tentu saja, namanya tandang jawab. Jadi tidak hanya menanggung tapi berani tandang dan menjawab. Monggo gabung bareng-bareng. Lagi-lagi salah satu yang coba kita buatkan budayanya yaitu berani dep-depan langsung sama siapapun. Yang mau ikut isi formnya. Formnya repot, memang saya sengaja ngomong sama Noel, yang niat aja yang mau masuk pasti. Mungkin agak repot. Kalau nggak niat ya nggak usah. Kalau niat, ayo bareng-bareng yuk. Tandang jawab. Matur nuwun.